Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karmila dengan NIM 231200096 dari Manajemen Koja. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang kemiskinan di Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan kemiskinan? Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi, seperti uang, barang, dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa saja sih kebutuhan dasar mereka? Nah, yang pertama, adanya akses terhadap makanan yang cukup dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Tidak hanya memenuhi kebutuhan tubuh saja, gizi juga mempengaruhi konsentrasi otak dan tumbuh kembang. Lalu, adanya akses terhadap pakaian yang layak dan memadai untuk melindungi tubuh dari lingkungan. Adanya akses terhadap tempat tinggal juga yang layak dan aman untuk berlindung. Karena adanya kemiskinan ini, banyaknya rakyat yang tidak mampu mempunyai tempat tinggal yang sebenarnya. Tidak layak untuk dihuni juga. Nah, contohnya seperti di gubuk-gubuk dekat dengan sampah, lalu di kolong jembatan. Intinya yang tidak layak huni lah gitu. Nah, lalu adanya akses terhadap pendidikan yang memadai untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Nah, ya, contohnya bersekolah dengan adanya program pemerintah, sekolah negeri digratiskan dan bantuan KJP dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, hal yang terpenting, akses terhadap layanan kesehatan yang memadai untuk menjaga kesehatan tubuh. Apalagi dengan tempat tinggal yang tidak layak untuk huni, lingkungan yang tidak memadai, dekat dengan sampah bisa terjadi diare dan lain-lain. Seperti itu. Kemiskinan di Indonesia itu dapat diukur dengan beberapa cara. Nah, tergantung pada standar yang digunakan. Ada beberapa poin penting tentang kemiskinan di Indonesia. Nah, inilah diantaranya. Ada beberapa ya. Nah, yang pertama itu adanya angka kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, persentase penduduk miskin di Indonesia pada September 2024 adalah 8,57% atau sekitar 24,06 juta jiwa. Nah, sementara itu, Bank Dunia memperkirakan bahwa lebih dari 60,3% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan jika menggunakan standar US dollar 6,85 per kapita per hari. BPS mengukur kemiskinan dengan pendekatan kebutuhan dasar atau cost of basic needs. Jadi, garis kemiskinan ini dihitung berdasarkan pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar, makanan dan non-makanan. Nah, jadi pada September 2024, garis kemiskinan nasional per kapita tercatat Rp595.242 per bulan. Dan BPS juga mengklasifikasikan penduduk di atas garis kemiskinan. Nah, yaitu rentan miskin 24,42% atau disebutkan 68,51 juta jiwa. Lalu menuju kelas menengah 49,29% disebutkan 138,31 jiwa. Nah, setelah itu adanya kelas atas ya mencapai 0,46% disebut 1,29 juta jiwa. Luar biasa banget ya. Nah, jadi perlu diingat bahwa perbedaan angka kemiskinan antara BPS dan Bank Dunia disebabkan oleh perbedaan standar garis kemiskinan yang digunakan. BPS menggunakan garis kemiskinan nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan dasar penduduk Indonesia. Sedangkan Bank Dunia menggunakan standar global. Apa sih yang menyebabkan kemiskinan itu ada gitu? Nah, ini ada beberapa faktornya ya. Nah, faktornya ini seperti pertama, kurangi kesempatan kerja. Nah, jadi tidak adanya kesempatan kerja yang memadai untuk mendapatkan penghasilan. Sekarang susahnya mencari kerja itu. Dan yang kedua, pendidikan, kurangnya akses terhadap pendidikan yang memadai untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Lalu, kurangnya akses terhadap sumber daya ekonomi seperti tanah, modal, dan teknologi. Nah, yang lebih terparahnya lagi adanya bencana alam yang dapat menghancurkan sumber daya ekonomi dan infrastruktur. Lalu, ini gimana kebijakan pemerintah yang tidak efektif dalam mengatasi kemiskinan? Nah, dampaknya yang luas, contohnya seperti kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang memadai dapat menyebabkan kesehatan yang buruk. Apalagi kurangnya akses terhadap pendidikan yang memadai dapat menyebabkan pendidikan yang rendah.
Nah, yang lebih terparahnya lagi, kemiskinan dapat membatasi kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup. Karena adanya kemiskinan ini dapat menyebabkan kekerasan dan konflik sosial. Apalagi banyaknya kekerasan seperti tawuran dan segala macam. Jadi, oleh karena itu, mengatasi kemiskinan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Mohon maaf, saya pindah posisi, pindah posisi duduk. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, solusinya bagaimana sih peran pemerintah agar di Indonesia ini mengurangi angka kemiskinan? Jadi, peran pemerintah itu sangat penting dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia ini. Nah, solusinya yang dilakukan pemerintah itu ada beberapa. Yang pertama, nah itu pemerintah dapat meningkatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat sehingga mereka dapat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan taraf hidup. Lalu, pemerintah itu harus dapat menciptakan kesempatan kerja yang memadai ya melalui pengembangan seperti ekonomi, investasi, dan program-program pelatihan kerja. Jadi intinya jangan ada yang namanya tuh calo-calo ya. Nah, apalagi kan di Indonesia ini banyak calo-calo. Lalu pemerintah juga dapat meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai untuk menjaga kesehatan masyarakat dan mengurangi biaya kesehatan yang tidak perlu. Nah, yang penting nih, pemerintah itu harus dapat menjalankan program bantuan sosial yang tepat sasaran. Nah, ini untuk membantu masyarakat miskin seperti program bantuan pangan, bantuan biaya pendidikan, dan bantuan biaya kesehatan. Apalagi kan ini banyak semenjak era Jokowi itu ya, kan adanya bantuan-bantuan bansos meskipun gak merata sih, cuman yang lebih herannya lagi pemerintah itu entah pemerintah, entah dari pihak masyarakat, maksudnya RT RW tersendiri pilih kasih gitu, kasihnya untuk masyarakat yang padahal tuh masyarakat itu banyak uang, maksudnya ya hidup berkecukupan lah, tapi tetap didaftarkan sebagai bansos tersebut. Lalu pemerintah ini dapat mengembangkan infrastruktur yang memadai seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Nah, ini untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesempatan ekonomi. Nah, pemerintah juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan program-program pembangunan. Nah, ini untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk mengurangi kemiskinan digunakan secara efektif. Gitu. Jadi nggak asal misalkan anggaran sekarang itu kan digunakan untuk hal yang tidak penting, apalagi banyaknya misalkan pelajar-pelajar yang pintar nih, maksudnya tapi dia nggak di peruntukan untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Nah, juga maksudnya nggak diapresiasikan, padahal juga yang terparahnya banyak warga miskin tapi mereka nggak menengok itu gitu. Dia hanya membuang anggaran yang tidak penting kayak acara-acara yang tidak penting lah, konser-konser seperti itu. Lalu, nah ini juga pemerintah dapat bekerja sama dengan masyarakat, organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta untuk meningkatkan efektivitas program-program pembangunan. Nah, ini untuk mengurangi kemiskinan. Lalu pemerintah dapat mengembangkan ekonomi lokal melalui program-program yang mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah, serta meningkatkan kesempatan ekonomi di daerah-daerah terpencil. Jadi ini dalam sumber daya manusia juga ya, pemerintah dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program-program pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Jadi, pemerintah dapat melakukan monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap program-program pembangunan untuk memastikan bahwa program-program tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Seperti itu. Jadi, dengan melakukan langkah-langkah tersebut, itu pemerintah dapat memainkan peran yang efektif dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Ya, kesian Indonesia saat ini kan disebut dengan
negara berkembang ya. Jadi gimana sih caranya pemerintah itu aktif gitu dalam mengunjungi masyarakat yang masih banyaknya kemiskinan gitu. Apalagi kan yang terparahnya Indonesia ini banyaknya korupsi ya, korupsi. Kita nggak bisa membenarkan gitu, apakah emang semua anggota-anggota pemerintah itu korupsi atau tidaknya, wallahu a'lam bishawab. Baik, sekian untuk presentasi saya hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dengan pengucapan, kata-kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.